Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama terkait materi dasar-dasar ilmu kimia. Nah, mari kita mulai. Sebelum masuk ke apa itu ilmu kimia, kita akan bahas terlebih dahulu sedikit mengenai sains ya. Nah, sains itu dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang sistematis di mana tercemir dari metode ilmiah yang digunakan. Lalu sains itu dapat dijelaskan dan dapat diuji melalui percobaan ilmiah dan juga bisa diramalkan. Tapi ini ramalan yang dimaksud itu bukan ramalan nujum atau yang mengada-ngada seperti itu. Harus berdasarkan sesuai fakta yang ada. Nah, karena dapat menjelaskan dan dapat meramalkan, maka sains itu menjadi dasar bagi pemecahan masalah dan penciptaan alam semesta, penciptaan alam buatan, sehingga dari sinilah lahir sains terapan dan bidang-bidang teknik atau rekayasa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita bahas tentang sains itu tidak lepas dari bahasan kita mengenai metode ilmiah. Nah, dapat kita lihat metode ilmiah itu terdiri dari pengamatan dan percobaan. Di sini yang terdapat dalam satu sisi. Lalu selanjutnya ditemukanlah dari pengamatan dan percobaan itu ditemukanlah suatu pola keteraturan yang kita sebut sebagai hukum. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perbedaan hukum dan teori. Nah, karena masih banyak yang belum mengetahui perbedaan dari hukum dan teori. Masih banyak yang beranggapan bahwa hukum itu lebih pasti. Jadi pernyataannya lebih pasti, sedangkan teori bisa dikatakan banyak yang beranggapan itu masih di awang-awang. Jadi di kimia itu sangat membutuhkan pemahaman dari dua istilah ini dengan jelas. Karena di kimia nanti kita akan banyak membahas tentang hukum dan teori seperti hukum Lavoisier, hukum Prost, kalau teori seperti teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry dan banyak lagi. Jadi kalau hukum itu lebih pada mengungkapkan atau menyampaikan pola-pola keteraturan yang ada di alam. Misalnya, ketika kita mereaksikan suatu zat, diketahui massa sebelum reaksi itu 10 gram. Maka setelah reaksi masanya itu akan tetap, yaitu 10 gram juga. Percobaan seperti ini, percobaan terkait massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi itu mau diulang berapa kali pun akan tetap menghasilkan massa sebelum dan massa setelah reaksi itu akan sama. Nah, dari sinilah ditemukan suatu pola keteraturan sehingga disebutlah sebagai hukum, yaitu yang kita kenal sebagai hukum Lavoisier ya, di mana hukum ini menyatakan bahwa massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi. Tapi hukum di sini itu dia tidak dapat menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Itu hukum tidak bisa menjelaskan, karena hukum tadi seperti yang saya sampaikan bahwa hanya menyampaikan atau mengungkapkan suatu pola keteraturan. Nah, apa yang menjelaskan? Yang menjelaskan adalah teori ini. Ini yang menjelaskan apa yang terjadi atau apa dari pola keteraturan itu tadi. Nah, dari contoh hukum Lavoisier itu tadi, kira-kira apa teori yang dapat menjelaskan mengapa massa sebelum reaksi itu sama sesudah reaksi? Itu teori yang menjelaskan adalah teori atom Dalton.
Nah, karena berdasarkan teori atom Dalton itu menyatakan bahwa reaksi kimia itu hanya tentang penataan ulang atom-atom dalam suatu senyawa. Jadi, suatu senyawa, misalnya jika mengalami reaksi kimia, ikatan-ikatan kimia dalam senyawa tersebut itu akan putus dan atom-atom penyusunnya itu akan membentuk ikatan baru lagi atau senyawa yang baru. Tetapi jenis atom dan jumlah atomnya itu sama dengan senyawa awalnya. Jadi misal di sini ada padatan Zn, ada atom Zn, dia bereaksi dengan 2 molekul HCl, itu nanti akan dihasilkan ZnCl2 plus H2. Kalau kita gambar, misal di sini satu Zn ya, atom Zn, lalu di sini ada 2 HCl ya, ada 2. Nah, karena dia Zn dan HCl ini mengalami reaksi kimia, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen dari HCl ini dia akan putus, sehingga H akan jadi atom bebas dan Cl juga akan atom bebas. Nah, selanjutnya karena dia sudah menjadi atom bebas, karena dia bereaksi dengan Zn, maka di sini 2 atom Cl di sini dia akan berikatan dengan Zn, sehingga terjadilah senyawa baru yaitu ZnCl2. Di sini ZnCl2. Lalu untuk ini berikatan ya. Lalu untuk H, 2 atom H ini juga akan membentuk senyawa baru yaitu gas hidrogen. Nah, jadi di sini dapat kita lihat yang awalnya dia Zn-nya pada waktu sebelum reaksi dia jumlah atom Zn-nya 1, jumlah atom H-nya itu 2, jumlah atom Cl-nya 2. Setelah reaksi sama kan, kita lihat jumlah atom Zn-nya itu 1, Cl-nya 2 juga. Lalu atom H-nya juga 2. Nah, dari sinilah diketahui bahwa dalam reaksi kimia, atom-atom tersebut itu hanya mengalami penataan ulang saja. Jumlahnya sama, jenisnya sama, tidak ada yang baru atau tidak ada yang musnah. Sehingga teori Dalton ini dapat menjelaskan hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, dari sini melalui metode ilmiah juga kita tahu bahwa dalam sains kita melalui 4 proses berpikir, yaitu berpikir induktif, abstraksi, deduksi, lalu desain atau mendesain. Nah, di sini mengapa disebut kita dari pola keteraturan menuju teori disebut berpikir secara abstraksi, karena di sini kita membuat teori. Kenapa disebut abstraksi itu kenapa membuat teori itu disebut abstraksi? Karena melalui ciptaan teori itulah muncul istilah-istilah baru yang lebih abstrak. Nah, contohnya tadi kita kan mendapatkan hukum Lavoisier. Nah, dari hukum Lavoisier ini muncullah teori atom Dalton. Nah, dari teori atom Dalton ini maka akan muncul istilah-istilah baru terkait teori atom seperti elektron, proton, neutron, orbital, dan lebih banyak lagi teori-teori abstrak. Nah, selanjutnya di deduktif. Setelah kita tahu teori, selanjutnya teori tersebut digunakan untuk meramalkan fenomena baru sehingga diperoleh hipotesis. Lalu berdasarkan hipotesis itu kemudian didesain atau dirancang suatu percobaan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Nah, begitulah seterusnya metode ilmiah dilakukan sampai diperolehlah hukum atau teori-teori yang baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu ilmu kimia.
Nah, kita tahu bahwa kimia merupakan salah satu bidang utama sains. Nah, sains sendiri biasanya dibagi menjadi 4 kan, ada kimia, biologi, fisika, dan geologi. Tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya istilah 4 bidang ini sekarang lebih dijabarkan lagi yang lebih luas, seperti kalau fisika itu fisik, kimia chemical science, bukan chemistry lagi, lalu biologi konseptis. Lalu kalau geologi itu lebih ke earth and space science. Jadi untuk geologi bukan hanya membahas tentang bumi saja, tetapi juga membahas tentang astronomi. Nah, ilmu kimia sendiri itu didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan sifat-sifat zat, struktur zat, perubahan zat, serta konsep-konsep dan teori yang menjelaskan terjadinya perubahan zat. Nah, jadi inilah yang nantinya akan kita pelajari di kimia ini. Jadi dasarnya itu kita mempelajari itu dan nanti dikembangkan lagi menjadi konsep-konsep yang lebih luas. Nah, kita membahas kimia dalam peradaban Islam. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya dalam peradaban Islam itu ada tokoh yang sangat terkenal yang mengembangkan ilmu kimia, yaitu Jabir bin Hayyan. Kimia sendiri dalam bahasa Arab atau alkimia itu artinya adalah perubahan materi. Nah, Jabir bin Hayyan sebagai father of Arab chemistry itu sudah berkontribusi banyak terkait kemajuan ilmu kimia sendiri. Nah, beliau bersama ilmuwan lainnya itu berhasil menemukan beberapa senyawa seperti alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ilmu kimia itu disebut sebagai central science. Mengapa disebut sebagai central science? Karena seperti yang kita tahu, dasar dari belajar ilmu kimia itu adalah belajar mengenai atom. Dari atom kita tahu sifat-sifat atau karakteristik dari atom tersebut, di mana yang nantinya atom itu akan berikatan dengan atom-atom yang lain sehingga membentuk suatu senyawa dan muncullah suatu zat. Nah, dari sinilah, dari kita mempelajari atom, kita akan mengetahui zat-zat apa yang akan terbentuk dan bagaimana sifatnya. Di mana yang kita tahu di dalam berbagai ilmu sains di sini tidak lepas bahasanya terkait zat. Jadi misal kalau geologi kita akan membahas batuan. Oh, batuannya terdiri dari mineral apa saja. Nah, dari analisis sifat-sifat mineral penyusunnya itu nanti kan kita juga butuh ilmu kimia, karena ilmu kimia lah yang mempelajari terkait sifat-sifat dari atom-atom penyusun mineral. Begitupun untuk biologi misal kita membahas tentang biologi sel. Nah, dalam biologi sel tentunya terjadi reaksi-reaksi kimia juga yang menyertai. Nah, untuk mengetahui bagaimana suatu mekanisme reaksi itu terjadi, kita juga harus mempelajari tentang kimia juga. Nah, fisika misal membahas tentang spektroskopi. Nah, kita tahu di kimia salah satu cabang ilmu kimia yaitu kimia analitik itu kita mengulik tentang spektroskopi, bagaimana cara menyiapkan sampelnya, bagaimana nanti analisisnya, itu dipelajari semua di kimia. Nah, jadilah di sini ilmu kimia berperan sebagai central science. Nah, selanjutnya kita akan membahas bidang-bidang utama kimia. Nah, penggolongan bidang utama kimia itu sebenarnya berdasarkan objek yang dikaji itu ada 3, yaitu kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia. Kalau di kimia organik biasanya kita mempelajari terkait senyawa-senyawa rantai karbon, misal golongan alkana, alkena, atau alkuna, benzena, seperti itu. Lalu untuk kimia anorganik biasanya kita mempelajari senyawa-senyawa yang tak hidup seperti
senyawa-senyawa yang tidak mengandung rantai karbon, seperti contohnya ada NaCl, HCl, H2SO4 seperti itu. Sedangkan untuk biokimia kita mengkaji terkait senyawa dari makhluk hidup seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, yang nantinya kita tahu asam nukleat itu penyusun dari DNA kan, rantai DNA itu. Nah, itu nanti yang kita bahas di biokimia. Nah, lalu bagaimana untuk kimia analitik dan kimia fisik? Nah, kimia analitik dan kimia fisik itu tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan ini, karena golongan ini hanya didasarkan pada objek yang dikaji. Nah, kita kembali sedikit ke penggolongan sains. Kalau di sains itu dapat digolongkan berdasarkan metode penemuan, yaitu experimental science, theoretical science, dan computational science. Nah, experimental science berarti dia percobaan, mengadakan pengamatan atau percobaan di alam atau di laboratorium. Kalau theoretical science berarti dia menggunakan deduksi matematika. Lalu untuk computational science berarti dia menggunakan komputer. Nah, dari sinilah kimia juga dapat digolongkan berdasarkan metode penemuannya, yaitu experimental chemistry, theoretical chemistry, and computational chemistry. Nah, sehingga bidang-bidang utama dalam kimia itu dapat digolongkan seperti ini. Yang pertama, berdasarkan objek yang dikaji itu ada organic chemistry, biochemistry, dan anorganic chemistry. Lalu kalau berdasarkan metodologi penemuan itu ada experimental chemistry, theoretical chemistry, dan computational chemistry. Nah, lalu kalau berdasarkan landasan keilmuan ada struktur, energetik, dan dinamik. Nah, yang struktur, energetik, dan dinamik inilah yang masuk ke dalam kimia fisik. Jadi, kimia fisik itu landasan fisika untuk kimia, bukan ilmu yang mempelajari benda-benda fisika, tetapi penggunaan fisika untuk memahami kimia. Nah, kalau di sini berdasarkan tools atau perkakas untuk meneliti, jadi misalkan kita ambil cuplikan padatan zat organik. Nah, kita ingin tahu di dalam padatan tersebut ada zat apa saja. Ini kita ingin tahu kan zat apa saja yang menyusun padatan tersebut. Lalu kalau tersusun dari beberapa jenis zat, nah bagaimana cara kita memisahkannya, how to separate, dan berapa banyak presentase atau kadarnya masing-masing. Ini how much dari masing-masing zat tersebut. Nah, 3 hal inilah yang ada dalam atau yang dipelajari dalam kimia analitik. Jadi seperti itu penggolongan bidang-bidang utama dalam kimia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengapa kita perlu belajar kimia. Nah, alasan pertama mengapa kita perlu belajar tentang kimia yaitu ilmu kimia membantu kita memahami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, alasan mengapa air dan minyak itu tidak dapat bercampur. Mungkin kalau di fisika kita melihatnya dari sudut pandang perbedaan massa jenis. Tapi kalau di kimia kita melihatnya dari perbedaan sifat kepolaran dari molekulnya. Nah, kita tahu kalau air itu molekulnya itu bersifat polar, sedangkan minyak itu molekulnya bersifat non-polar. Nah, salah satu karakteristik kelarutan dari molekul polar dan non-polar itu adalah pelarut polar itu hanya bisa melarutkan senyawa-senyawa atau zat terlarut yang polar. Begitupun sebaliknya non-polar, pelarut non-polar hanya bisa melarutkan zat-zat yang bersifat non-polar. Nah, di sini karena air dan minyak mempunyai perbedaan sifat kepolaran molekul, yang satunya polar, yang satu non-polar, sehingga air dan minyak tidak dapat bercampur. Seperti itu. Nah, yang kedua, mengapa kalau kita mencuci piring yang dia banyak
minyaknya itu harus menggunakan sabun agar minyaknya itu hilang. Nah, alasan pertama tadi seperti yang ini, mengapa air dan minyak tidak dapat bercampur? Karena perbedaan sifat kepolaran molekul itu tadi. Jadi kalau kita hanya mencuci piring yang ada lemaknya itu tadi dengan air, otomatis minyak itu tidak dapat hilang karena air tidak dapat melarutkan minyak tersebut. Tetapi karena ada sabun, di mana sabun itu mempunyai bentuk molekul yang khas, di mana ada bagian yang bersifat nonpolar dan polar, sehingga ketika dia dicampurkan dengan air dan minyak, bagian sabun yang bersifat polar itu akan larut bersama air, sedangkan yang non-polar itu akan larut bersama minyak, sehingga ketika kita mencuci piring itu dengan menggunakan sabun, maka minyak atau lemak yang terdapat pada piring tersebut akan hilang dengan bantuan dari sabun itu tadi. Lalu selanjutnya kita tahu bahwa keramik itu mudah pecah jika dipukul atau jatuh. Nah, keramik itu adalah suatu zat, tersusun dari suatu zat di mana di dalamnya itu terdapat yang namanya ikatan ionik. Nah, kalau kita lihat gambaran submikroskopiknya, ikatan ionik dalam keramik itu susunannya adalah secara teratur dan berselang-seling seperti ini. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti ini ya. Nah, ketika dia kena pukulan, keramik ini kena pukulan, maka susunan kation dan anion di dalam ikatan itu akan bergeser. Jadi susunannya akan bergeser seperti ini. Jadi yang ini, misal yang ini kena pukul, maka negatifnya akan bergeser di sini, lalu ini positif, ini juga positif, ini negatif, dan ini positif. Nah, karena dia di sini negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, maka yang terjadi dia akan saling tolak menolak, ya kan, ini tolak ke sini, sehingga akibatnya ikatannya akan putus. Nah, dari sinilah kita tahu mengapa keramik ini jika kena pukulan atau kena hantaman atau dia jatuh, dia mudah pecah, seperti itu. Lalu selanjutnya warna kembang api yang beraneka ragam. Nah, warna kembang api yang beraneka ragam ini itu berasal dari zat-zat penyusun dari kembang api tersebut. Jadi misal ada warna merah. Nah, warna merah kembang api itu diakibatkan oleh garam strontium penyusun kembang api tersebut. Bisa berupa strontium nitrat atau SrNO3 2 kali, atau bisa juga berasal dari strontium karbonat SrCO3. Nah, ada juga warna orange. Kalau warna orange itu berasal dari garam-garam kalsium seperti CaCO3, CaCl2, dan CaSO4. Lalu ada juga warna kuning misal. Nah, kalau warna kuning itu berasal dari garam-garam natrium seperti NaNO3 dan Na2C2O4. Lalu apalagi warna hijau misal. Warna hijau itu berasal dari garam-garam barium. Jadi garam barium itu misalnya BaNO3 2 kali atau BaCO3. Atau juga bisa warna biru, itu berasal dari garam tembaga seperti CaCO3. Nah, itu jadi jika kembang api mempunyai warna yang berbeda-beda itu karena zat warna yang ada di dalam kembang api itu pun juga berbeda. Selanjutnya, mengapa besi bisa berkarat? Nah, kita tahu besi itu bisa berkarat karena dia mengalami reaksi oksidasi dengan udara dan air di
keadaan lingkungan bebas, sehingga untuk menghindari hal tersebut banyak sekali pagar-pagar besi atau benda-benda yang terbuat dari besi atau logam yang mudah berkarat itu dilapisi oleh cat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar besi atau logam tersebut tidak mudah bereaksi dengan udara bebas atau uap air di udara, seperti itu. Lalu alasan mengapa ketika kita memotong bawang itu kita mengeluarkan air mata, karena ada sensasi perih yang diakibatkan ketika kita memotong bawang tersebut. Nah, ketika kita memotong bawang, maka enzim di dalam bawang itu akan mengubah senyawa alin menjadi alisin. Nah, kemudian dipecah lebih lanjut menjadi senyawa yang mudah menguap, yaitu alil metil sulfida. Ya, nah, senyawa alil metil sulfida inilah yang dia menguap ke udara dan sampai ke mata kita, sehingga yang kita rasakan adalah sensasi pedasnya itu, sehingga mata kita menjadi berair. Lalu kalau teman-teman misal berwisata ke pantai, maka kita tahu kalau di pantai itu punya aroma yang khas atau aroma pantai, aroma tepi pantai. Nah, aroma khas dari tepi laut atau pantai itu tadi berasal dari senyawa organik yang mengandung sulfur yang mudah menguap. Nah, senyawa organik ini bisa berasal dari alga di laut atau berasal dari proses dekomposisi rumput laut di dalam laut itu. Nah, kalau di rumput laut itu biasanya senyawa yang berperan itu hidrogen sulfida. Kalau dari alga itu senyawa organik yang berperan itu adalah dimetil sulfonio-propionat atau biasa disingkat sebagai DMSP, seperti itu. Itu senyawa organik yang berperan untuk menghasilkan aroma khas tepi laut atau aroma tepi pantai. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa air itu ada yang berwujud cair, padat, dan gas. Nah, di sini berhubungan dengan gaya antar molekulnya. Nah, semakin kuat dan rapat ke posisi molekul-molekul dalam suatu zat, maka akan membentuk suatu padatan yang lebih padat. Lalu ketika gaya antar molekulnya itu semakin lemah dan molekul-molekulnya itu bisa bergerak bebas, maka dia akan berwujud gas, seperti itu. Lalu alasan kedua mengapa kita perlu belajar kimia adalah yang kedua yaitu membantu kita memahami isu-isu ilmiah terkini. Seperti contohnya yang pertama ini adalah isu pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, kita tahu bahwa segala sumber energi yang terdapat di bumi itu berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut itu terbentuk dari radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak itu tadi. Nah, ketika energi itu tiba di permukaan bumi, maka ia akan berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Nah, permukaan bumi itu akan menyerap sebagian panas tersebut dan memantulkan sisanya ke luar angkasa lagi. Nah, ternyata sebagian dari panas ini itu kan berwujud radiasi inframerah. Nah, ternyata sebagiannya itu dia bisa terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan uap air. Nah, mengapa gas CO2, CH4 atau H2O ini dapat memperangkap radiasi inframerah tersebut? Nah, di sini bisa dijelaskan melalui ilmu kimia. Kita tahu, kita ambil contoh saja CO2 ya. Nah, kita tahu kalau
atau karbon dioksida itu mempunyai bentuk molekul yang linier. Jadi kalau kita gambar seperti ini, dia bentuknya linier. Nah, molekul CO2 ini mempunyai 4 mode vibrasi. Jadi dia bisa bervibrasi atau bergetar dengan 4 mode. Yang pertama adalah vibrasi ulur simetris. Lalu yang kedua vibrasi ulur tak simetris. Dan ada yang ketiga dan keempat itu adalah vibrasi tekuk. Nah, kalau vibrasi ulur simetris itu seperti ini, sebentar. Jadi vibrasi ulur simetris ini dia ikatan CO-nya ini bergerak ke kiri dan ke kanan itu sama besar. Jadi dia simetris. Tapi kalau dia vibrasinya ulur tak simetris, antara pergerakan ikatan CO di sini ke kanan dan ke kiri itu panjang ulurannya itu tidak sama, sehingga disebut sebagai ulur tak simetris. Lalu untuk yang tekuk itu ada 2 macam tekuk. Tekuknya dia ke atas dan ke bawah. Jadi seperti ini. Dia ini bergerak ke atas ya. Jadi ikatan ini dia akan bergerak ke atas, jadinya akan seperti ini, pergerakannya ke atas, lalu bisa bergerak ke bawah seperti ini. Nah, ini 2 vibrasi tekuk. Nah, dari keempat jenis vibrasi yang dimiliki oleh CO2, ini hanya vibrasi ulur tak simetris dan 2 vibrasi tekuknya yang membuat CO2 ini menjadi aktif menyerap radiasi inframerah itu tadi. Nah, karena melalui vibrasi tersebutlah mengakibatkan adanya perubahan momen dipol. Jadi kalau awalnya karena dia CO2 ini tadi dia kan dia mempunyai momen dipol itu 0 ya, karena dia sifatnya nonpolar. Nah, ketika dia bervibrasi, kalau dia bervibrasi simetris karena dia pergerakan dari kiri ke kanannya itu tetap, maka momen dipolnya dia tetap 0. Tapi kalau dia ulur tak simetris dan ulur tekuk ini nanti momen dipolnya berubah menjadi lebih besar dari 0, sehingga perubahan momen dipol inilah yang membuat CO2 itu aktif menyerap sinar inframerah. Begitupun untuk CH4 dan uap air juga berlaku juga, adanya vibrasi ini tadi yang membuat CH4 dan H2O itu aktif menyerap sinar inframerah. Nah, selanjutnya isu ilmiah yang dapat kita pahami melalui ilmu kimia itu terkait hujan asam. Nah, kita tahu hujan asam merupakan situasi ketika air hujan itu bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Nah, hal itulah yang menyebabkan hujan asam itu memiliki pH yang rendah, yaitu kalau menurut BMKG kategori hujan asam itu ketika pH-nya lebih kecil dari 5,5. Nah, ketika terjadi hujan asam itu prosesnya adalah kan dia bisa berasal dari gunung berapi atau aktivitas manusia seperti pembakaran, aktivitas industri di pabrik, atau bisa juga dari asap kendaraan bermotor. Nah, misal dari sulfur yang dihasilkan dari gunung meletus atau dari reaksi pembakaran. Nah, padatan sulfur itu nanti akan bereaksi dengan oksigen atau udara, akan menghasilkan gas SO2 ya. Nah, lalu gas SO2 ini nanti dia akan bereaksi lebih lanjut dengan oksigen atau di udara bebas menghasilkan gas
SO3. Nah, gas SO3 inilah yang naik ke atmosfer, lalu dia akan bereaksi dengan uap air yang ada di atmosfer sehingga akan menghasilkan H2SO4 aquos. Nah, inilah H2SO4 aquos inilah yang bercampur dengan air hujan, sehingga kita tahu bahwa H2SO4 itu merupakan golongan asam kuat, sehingga ketika pH-nya semakin rendah maka akan berakibat fatal terhadap kehidupan yang ada di permukaan tanah, bisa itu tanaman, hewan, biota air, ataupun manusia itu sendiri. Nah, lalu isu terkini, yang paling terkini yang bisa dipahami dengan ilmu kimia adalah terkait penularan COVID-19, di mana dari awal kita sudah dianjurkan untuk kerap mencuci tangan dengan sabun untuk mengatasi penyebaran atau penularan COVID-19 ini. Nah, apa alasan dibalik anjuran tersebut? Itu bisa dilihat dari sini, dari struktur virus SARS-CoV-2 ini. Kita tahu bahwa dia tersusun di sini ada lapisan lipidnya atau lapisan lemak. Nah, kita tahu lapisan lemak atau lemak itu dia bersifatnya adalah non-polar. Nah, kita sudah bahas sebelumnya tadi kalau molekul sabun itu mempunyai dua sifat. Ada sifat yang bersifat non-polar di bagian ekornya dan bersifat polar di bagian kepala molekul sabun tersebut. Nah, kita tahu tadi non-polar akan melarutkan pelarut non-polar akan melarutkan zat terlarut yang non-polar. Begitupun sebaliknya, zat polar akan melarutkan zat terlarut yang polar. Nah, dari sinilah bagian molekul sabun yang bersifat non-polar dia akan merusak struktur membran lipid dari virus SARS-CoV-2 ini tadi, sehingga akan mencegah virus SARS-CoV-2 yang sudah menempel di tangan kita untuk masuk ke dalam tubuh kita dan untuk bereplikasi lebih banyak lagi, sehingga penularan atau infeksi dari virus SARS-CoV-2 di tubuh manusia itu bisa dicegah atau diminimalisir seperti itu. Nah, selanjutnya alasan mengapa kita perlu belajar tentang kimia, yaitu sebagai pengetahuan dasar dalam membantu kita membaca atau memahami label komposisi suatu produk. Nah, mungkin di sini lebih ke nanti kita biasanya membahas ini di bagian zat aditif seperti itu. Nah, yang pertama terkait misal jika teman-teman ingin membeli kosmetik misal atau sunscreen di sini, hindari zat-zat kimia yang berbahaya seperti homosalat, retinil palminat, avobenzon, actinoxid, dan oxybenzone, karena senyawa-senyawa kimia atau zat-zat kimia ini dapat membahayakan kulit kita, dan bila masuk ke tubuh kita dan terakumulasi banyak maka akan menyebabkan penyakit seperti kanker kulit dan lain-lain. Nah, yang kedua, dalam memilih produk minuman ringan atau produk minuman apa saja atau makanan apa saja, perlu teman-teman baca dulu komposisi dari produk tersebut terkait kandungan glukosa, kalori, lemak, karbohidrat, apakah kandungan-kandungan tersebut itu sudah sesuai dengan konsumsi yang dianjurkan untuk tubuh kita. Jadi jangan sampai kita kelebihan mengkonsumsi zat-zat tersebut.
Nah, selanjutnya melalui belajar kimia kita akan terhindar dari pseudoscience atau sains semu yang merupakan pernyataan, keyakinan, dan praktek yang diklaim bersifat ilmiah tapi sebenarnya tidak sesuai atau tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip sains atau bisa dibilang itu hanya rekayasa atau palsu. Nah, yang pertama adalah alat untuk membuat air biasa itu menjadi berstruktur heksagonal atau hexagonal water. Nah, air yang mempunyai struktur heksagonal ini tadi itu diklaim pertama dapat menghancurkan kolesterol atau bisa menghancurkan kolesterol. Lalu yang kedua bisa melarutkan oksigen lebih baik dan bisa melarutkan mineral dengan lebih baik lagi. Nah, dari alat ini, jadi ketika air dimasukkan ke alat ini, maka setelah diproses dan didapatkan hasilnya, itu klaimnya itu harus disimpan di kulkas karena strukturnya itu akan stabil pada suhu 4 derajat Celcius ya. Suhunya stabil pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, struktur heksagonal air itu gambarannya seperti ini. Nah, kita tahu struktur heksagonal air ini ya memang dia stabil dalam suhu yang rendah karena dia hanya terjadi pada air yang dia berbentuk es atau dia berupa padatan. Dan kita tahu sifat dari molekul-molekul maupun atom dalam kimia itu sifatnya adalah tidak stabil atau dia dapat bergerak bebas ketika suhunya itu dia lebih tinggi. Jadi semakin tinggi suhunya, maka partikel-partikel itu akan lebih bergerak bebas lagi. Nah, logikanya kalau di sini kan tadi struktur ini dia stabil pada suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Nah, kalau kita memasukkan air ini pada kulkas 4 derajat Celcius, lalu kita mau kita minum, ketika sudah menyentuh lidah kita yang suhunya itu 36 derajat Celcius, otomatis strukturnya ini kan sudah bukan heksagonal lagi karena dia sudah kena suhu yang tinggi, otomatis ikatan hidrogen di sini dia akan putus. Nah, jadi strukturnya sudah tidak heksagonal lagi. Jadi percuma saja menggunakan alat ini karena ketika sudah sampai di mulut pun strukturnya juga sudah berubah, bukan heksagonal lagi. Nah, lalu tadi klaimnya juga bisa melarutkan oksigen dengan lebih baik. Nah, kita kan manusia itu dia bernafasnya kan melalui hidung masuk ke paru-paru, bukan melalui sistem pencernaan seperti itu. Jadi klaim yang dikatakan dari mesin hexagonal water processor ini sangat tidak mendasar dan tidak ilmiah sama sekali, seperti itu. Lalu terkait air alkali, mungkin banyak teman-teman yang sudah familiar dengan air alkali ini karena beberapa tahun lalu ini sempat ramai dibicarakan terkait air alkali ini, di mana air alkali ini diklaim memiliki tingkat pH lebih dari 7. Nah, kita tahu kan kalau air normal itu pH-nya 7. Nah, karena pH-nya itu lebih besar dari 7, dia juga kaya senyawa alkali zinc, termasuk kalsium, magnesium, oksigen, dan potasium. Nah, para produsen air alkali ini menanamkan kepercayaan kepada konsumen bahwa air tersebut itu dapat menetralkan asam dalam aliran darah dengan kandungan pH-nya yang cenderung basa itu tadi. Nah, karena kita tahu pH di dalam tubuh kan dia cenderung asam. Nah, selain itu mereka mengklaim bahwa air alkali ini dia berfungsi sebagai antioksidan serta pembersih, membantu tubuh
membantu tubuh dalam proses metabolisme nutrisi lebih baik sehingga membuat kesehatan dan kinerja menjadi lebih baik. Nah, itu klaimnya. Di sini juga di sini ya, membuat kesehatan dan kinerja lebih baik. Tapi faktanya adalah kita tahu lambung akan meregulasi tingkat pH itu kan menjadi 2 seperti lingkungan sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lambung harus memproduksi lebih banyak asam ketika setiap kali meminum air alkali. Lalu yang ketiga, mengubah lingkungan asam ini hanya akan membuat usus menjadi terinfeksi. Dan keempat, mineral yang terkandung membuat kinerja ginjal semakin berat. Nah, hal ini tentunya buruk juga untuk penderita ginjal. Jadi, kalau makanan atau minuman terlalu tinggi pH-nya dan dijadikan daily food atau dikonsumsi sehari-hari, itu akan berat sekali bagi lambung untuk meregulasinya. Bisa-bisa masa pakai lambung yang seharusnya sampai umur 85 tahun, ini karena meregulasi makanan atau minuman yang pH-nya tinggi itu tadi setiap hari, sehingga umur lambung itu menjadi pendek. Karena kita tahu derajat keasaman pH 2 pada lambung itu berguna untuk menyeleksi agar semua mikroorganisme patogen mati kecuali bakteri asam laktat. Sehingga ketika lepas dari lambung, makanan atau minuman yang dikonsumsi itu terbebas dari patogen. Jadi memang tubuh kita atau lambung kita yang mempunyai keadaan asam itu sudah punya tujuan dan fungsi tersendiri. Jadi jangan sampai kita termakan oleh klaim-klaim dari luar yang tidak ilmiah, sehingga yang terkesan ilmiah tapi sebenarnya itu tidak ilmiah dan tidak berdasar, sehingga akan membahayakan kesehatan kita sendiri. Jadi kita harus selektif dalam memilih produk. Lebih sehat memang hanya meminum air biasa saja, tidak perlu air yang terlalu spesial tadi seperti hexagonal water ataupun air alkali. Cukup air biasa yang sehat dari yang layak konsumsi dan memang mempunyai pH 7. Itu saja sudah cukup untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya dengan belajar kimia kita bisa terhindar dari hoax atau berita bohong. Nah, kita tahu kalau di grup-grup WhatsApp itu banyak sekali beredar informasi-informasi yang tidak akurat atau tidak benar, seperti contohnya ini, merebus air putih hanya sekali saja. Karena kalau direbus berkali-kali, ini klaimnya ya, direbus berulang kali akan menghasilkan zat kimia seperti arsenik, nitrat, fluorat, seperti itu. Padahal kita tahu kalau air itu hanya tersusun dari molekul dari atom O dan atom H, ya kan, H2O itu tadi, yang dimana molekul-molekul ini dia saling berikatan dan membentuk kumpulan molekul H2O yang mempunyai gaya ikatan hidrogen. Itu tadi, gaya antar molekulnya merupakan ikatan hidrogen. Nah, bagaimana bisa ketika air ini dia dipanaskan akan muncul atom-atom baru. Ini sangat bertentangan dengan teori hukum Dalton, di mana kalau berdasarkan teori atom Dalton itu tadi kan sudah bahas kita sebelumnya tadi, dia reaksi kimia itu hanya penataan ulang atom-atom di dalam senyawa tersebut, tidak ada yang hilang ataupun tidak ada yang baru. Nah, jadi kalau di dalam air itu ya karena dia awalnya hanya terdiri dari atom O dan atom H yang berikatan secara kovalen dan antar molekulnya itu dia mempunyai gaya antar molekul yaitu ikatan hidrogen. Ketika dia dipanaskan terus-menerus, yang terjadi adalah ikatan hidrogen antar molekul H2O ini. Jadi
di sini ya, di sini dia akan putus. Jadi kalau dipanaskan terus-menerus itu yang terjadi hanya akan terjadi pemutusan ikatan hidrogen antar molekul H2O saja. Jadi yang terjadi hanya perubahan wujudnya saja. Jadi kalau kita tahu kalau air teman-teman panaskan secara terus-menerus itu kan dia akan berkurang volume airnya. Karena apa? Karena ikatan hidrogen di dalam zat cair atau air yang berbentuk cair itu tadi akan putus sehingga H2O, molekul-molekul H2O itu tadi akan berubah wujud menjadi gas. Dan terjadilah uap air itu tadi. Nah, sehingga tidak mungkin di dalam air itu ada muncul, lalu tiba-tiba muncul arsenik, nitrat, fluoride, dan lain-lain. Kecuali jika memang di dalam air yang awalnya direbus itu sudah ada zat-zat tersebut, atau bisa juga zat-zat tersebut terjadi karena adanya kontaminan, misal dari wadah yang dipakai. Misal pancinya dia dilapisi salah satu zat ini. Nah, lapisannya karena dia dipanaskan terus-menerus di suhu tinggi, maka lapisan dari panci tersebut akan terlepas sehingga bercampur dengan air. Nah, kalau kasusnya seperti itu bisa dikatakan airnya terkontaminasi. Tapi kalau dari konsep dasarnya H2O saja dia berbentuk cair lalu dipanaskan terus-menerus bisa muncul zat-zat ini, maka itu sangat salah. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini bisa merusak pemahaman kita terkait air atau ilmu kimia atau struktur kimia tentang H2O. Jadi karena H2O di sini hanya terjadi perubahan wujud saja jika dipanaskan terus-menerus. Lalu dengan belajar kimia kita akan terhindar dari miskonsepsi aplikasi konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama terkait zat kimia artifisial berbahaya. Banyak produsen makanan mengklaim bahwa produknya itu aman, tidak mengandung bahan kimia. Seperti itu. Padahal kita tahu definisi bahan kimia itu adalah zat-zat yang mempunyai karakteristik kimiawi. Nah, H2O saja atau air itu sudah masuk ke bahan kimia. Jadi tidak mungkin kalau membuat makanan itu tidak memakai air. Jadi klaim bahwa makanan atau minuman tidak mengandung bahan kimia itu sangat salah, menanamkan klaim kepada masyarakat bahwa kalau bahan kimia itu dia berbahaya. Padahal kalau kayak garam, gula itu kan juga termasuk bahan kimia. Karena apa? Kalau garam strukturnya apa? NaCl. Kalau gula C6H12O22 seperti itu. Jadi itu juga bahan kimia juga, garam, gula, air. Nah, lebih tepatnya gimana? Lebih tepatnya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya seperti itu. Jangan hanya berhenti di tidak mengandung zat kimia saja. Nanti kalau hanya berhenti tidak mengandung zat kimia membuat masyarakat mengklaim bahwa semua yang ada kimianya pasti nanti berbahaya. Padahal masyarakat tidak menyadari bahwa udara yang dia hirup, air yang dia minum, makanan yang dia makan itu semua pun mengandung bahan kimia. Hanya saja bahan kimia yang tidak berbahaya seperti itu. Lalu terkait food for all.
Nah, kita tahu sebenarnya kan makanan-makanan sehat itu memang bermanfaat untuk kesehatan. Tetapi sebelum kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat tersebut, kita juga harus tahu kondisi tubuh kita. Mungkin makanan A dia sangat bermanfaat atau sangat membantu kesehatan bagi orang A, tetapi belum tentu makanan sehat yang dikonsumsi oleh orang A itu juga bermanfaat atau sehat juga dikonsumsi untuk orang B, karena belum tentu tubuh dari orang B itu membutuhkan zat-zat yang dibutuhkan untuk orang A tersebut. Jadi sangat disarankan untuk kita sebelum mengkonsumsi makanan sehat atau makanan kaya akan suatu vitamin atau mineral atau protein itu dilihat dulu kondisi dari tubuh kita, apakah memang tubuh kita memerlukan zat-zat tersebut atau tidak. Jangan sampai ketika sudah kita konsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, itu ternyata hanya dianggap sampah oleh tubuh kita, karena sebenarnya tubuh kita tidak membutuhkan zat-zat tersebut. Lalu yang terakhir, alasan mengapa kita belajar kimia adalah kimia sebenarnya adalah sangat menyenangkan, karena kita tahu melalui kimia kita bisa tahu banyak hal dan kita bisa melakukan suatu percobaan-percobaan yang sangat menarik, seperti pembuatan slime, pembuatan kristal seperti ini bisa dibuat dari borak. Lalu ini elephant toothpaste ini bisa dibuat dari soda dan cuka, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas representasi dalam ilmu kimia. Nah, dalam ilmu kimia kita mengenal 3 level representatif. Yang pertama adalah representasi makroskopik, di mana level representasi makroskopik ini diperoleh melalui observasi langsung oleh indera penglihatan maupun indera peraba. Jadi misal kalau air di sini, kalau dilihat dari representasi makroskopik, dari indera, dari rasa, dari peraba yang kita rasakan, bahwa kalau air itu dia yang pertama wujudnya adalah cair, lalu dia tidak berwarna, lalu tidak mempunyai bau, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Itu kalau kita lihat dengan indera. Lalu yang kedua adalah simboliknya. Simbolik ini digunakan untuk menghubungkan representasi makroskopik dan submikroskopik atau mikroskopik melalui persamaan reaksi, rumus kimia, grafik atau perhitungan. Nah, ini adalah simbolnya. Jadi kalau air itu kan bisa kita simbolkan dengan rumus kimia yaitu H2O, atau bisa juga kita simbolkan dengan struktur Lewisnya seperti ini. Itu untuk level representasi simbolik dari air. Lalu yang ketiga, level representasi submikroskopik atau mikroskopik. Ini merupakan level representasi yang memberikan penjelasan pada level partikulat atau molekular. Bagaimana kimia menggambarkan suatu zat dengan suatu pemodelan sehingga lebih dipahami bagi yang mempelajarinya. Jadi di sini misal H2O. Nah, H2O di sini dia digambarkan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bisa di sini bentuknya ball and stick. Ball and stick, dan bentuk seperti ini itu dinamanya space and filling. Nah, di sini kita tahu kalau air atau H2O itu tersusun dari atom H dan atom O. Jadi di sini atom H dia dilambangkan dengan bola pejal berwarna putih, sedangkan atom O disimbolkan atau digambarkan dengan bola pejal berwarna merah. Nah, untuk penggambaran warna-warna atom itu pun sudah
diatur atau sudah ada ketentuannya. Di sini contohnya mulai dari golongan 1 sampai golongan 8. Ini untuk golongan 1, 2, dan sebagian golongan 3. Ini untuk penggambarannya berupa bola pejal berwarna abu-abu. Lalu ini untuk oksigen dia berwarna merah, untuk Cl berwarna hijau, untuk sulfur berwarna kuning, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ukurannya pun berbeda-beda. Ini kan karena setiap atom mempunyai jari-jari yang berbeda-beda pula. Ini untuk penggambarannya. Untuk karbon ini biasanya dia hitam ini ya. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah gas oksigen. Kalau secara simbolik dia simbolnya adalah O2. Lalu secara makroskopik kita tahu gas oksigen itu tidak berwarna dan tidak berbau. Lalu bentuknya wujudnya dia adalah gas. Lalu secara submikroskopik dia seperti ini, ada 2 molekul oksigen di sini saling berikatan kovalen rangkap 2. Ini untuk yang model ball and stick, kalau ini model space and filling. Lalu yang kedua ada garam atau natrium klorida. Simboliknya kita berikan rumus kimia yaitu NaCl. Lalu secara makroskopik kalau kita lihat berdasarkan indera itu berbentuk kristal berwarna putih dan rasanya asin. Nah, secara submikroskopik susunan dari atom-atom NaCl di dalam garam itu adalah seperti ini. Dia membentuk suatu kisi kristal namanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di ikatan ionik. Nah, jadi di sini susunannya berselang-seling ya. Ini ada NaCl terus begitu berselang-seling membentuk suatu padatan yang disebut sebagai kisi kristal. Lalu ada juga gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida secara simbolik itu rumus kimianya adalah CO2 dan secara makroskopik dia juga tidak berwarna, tidak berbau dan berwujud gas. Lalu secara submikroskopik dia bentuk molekulnya seperti ini, atom C sebagai atom pusat, lalu mengikat 2 atom O. Dia bentuknya linier dan ikatannya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Lalu di sini ada berlian dan grafit. Secara simbolik sama karena dia memang tersusun dari atom karbon. Yang satunya berlian, yang satunya dia grafit yang biasa digunakan untuk pensil yang hitam-hitam itu ya. Nah, di sini perbedaannya adalah di strukturnya. Jadi kalau di berlian adalah struktur ikatan antar atom C-nya seperti ini, sedangkan di grafit struktur atom C-nya dia berlapis-lapis seperti ini. Jadi meskipun dia tersusun dari atom yang sama, tapi kalau dia secara submikroskopik susunan atau bentuk ikatannya dia berbeda, maka akan menghasilkan zat atau materi yang berbeda pula. Nah, itu yang harus teman-teman pahami tentang kimia simbolik, makroskopik, dan submikroskopik atau mikroskopik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.